lagi di channel YouTube. Kali ini kita akan bahas soal jenis tinta apa aja yang biasa dipakai buat mencetak. Ya, apakah itu cetak dokumen, cetak foto, undangan, dan lain-lain. Biasanya kita bahas soal printernya. Dan sekarang kita akan coba belajar ya, atau sharing lah informasinya. Untuk jenis tinta apa sih yang kebanyakan dipakai buat cetak foto, buat cetak undangan, dan juga buat cetak dokumen. Karena kita tahu sekarang ini printer, apakah itu Brother, Canon, Epson, dan juga HP, itu tinta standar bawaan pabriknya itu adalah tinta dye. Seperti ini ya, ini adalah jenis tinta dye. Tapi ini juga banyak yang jual tinta kompatibel alias merek lain, tapi jenisnya sama, tinta dye. Jadi sama seperti kita misalnya beli bensin, ya. Beli bensin itu ada yang jual merek Vivo, merek Shell, atau dari Pertamina sendiri, tapi jenisnya bensin. Nah, untuk jenis tinta yang sering digunakan itu adalah jenis tinta dye, karena memang itu sudah diformulasikan sama pabrik untuk bisa mencetak dengan hasil cetak yang bagus, hasil cetaknya tajam, mengkilap, glowing, dan juga warnanya itu solid. Karena sudah dirancang sedemikian rupa untuk bekerja sama dengan print head dari si printer tersebut. Ya, karena si printer juga memberikan garansi, misalnya dia kasih garansi nih 1 tahun atau 2 tahun termasuk print head, termasuk kekuatan print head untuk mencetak. Nah, itu pasti sudah dihitung, sudah diformulasikan tinta apa yang cocok sama print head. Sama seperti kalau kita punya kendaraan, pabrikan itu juga memberikan garansi misalnya 5 tahun atau 100.000 kilometer ya, tapi tentunya kita juga harus rutin ganti oli ya, sesuai dengan standar dari pabrikan supaya garansinya nggak hilang. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk cetak foto ya. Untuk cetak foto menurut saya udah pasti itu paling bagus pakai tinta dye atau yang original, karena kita sendiri tahu tinta dye ya, tinta dye ini dia menyerap ke dalam kertasnya itu seperti kertas foto, kertas HVS itu menyerap dengan sangat baik. Karena tinta dye ini basisnya itu adalah air. Jadi dia bisa menyerap dengan baik masuk ke dalam photo paper sehingga hasil cetaknya itu bagus dan tidak luntur. Perhatian ya. Kalau ada yang bilang pakai tinta dye luntur, tidak juga, tergantung kita mencetak pada media apa. Kertasnya apa ya. Sekarang kalau misalnya kita bilang kita punya photo paper ya, photo paper ini ada yang misalnya ini photo paper yang pada umumnya dijual di pasaran, ini semuanya ada coating, ada lapisannya. Teman-teman cetak pakai tinta dye, cetak foto di atas kertas photo paper itu tidak akan luntur ya, tidak luntur. Saya sudah ada videonya, saya jelasin di, nah ini dia ya, ini saya cetak foto pakai photo paper Spectra 260 gram. Setelah cetak, saya kasih air, saya siram, tidak luntur ya. Digosok juga bersih, tidak luntur. Oke, ini bukti kalau kita cetak pakai tinta dye, cetak foto tidak luntur. Jadi tergantung dari kertas atau media apa yang kita pakai. Oke, ini berlaku untuk semua printer ya, tidak hanya merek tertentu, tapi semua printer yang ada saat ini dengan tinta original. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi untuk cetak foto, saya rekomendasi pakai tinta dye. Nah, untuk cetak dokumen, ya kita mau cetak dokumen, surat-surat, tugas kuliah, itu juga kita pakai tinta dye. Tinta bawaan dari si printer, karena kita mau nyetak dokumen, itu semua bisa pakai tinta dye. Karena tinta dye ini adalah tinta universal, yang dipakai bisa untuk cetak dokumen, dokumen kerja, tugas kuliah, cetak foto, dan lain-lain, itu semua bisa. Ya. Jadi tinta dye ini memang dia adalah tinta yang bahan dasarnya itu cocok dengan print head daripada semua printer yang ada pada saat ini yang dijual di pasaran. Nah, terus kemudian ada yang bilang kalau misalnya kita mau punya usaha cetak, ya misalnya kita mau cetak undangan, cetak sertifikat atau kartu nama, itu pakai tinta apa? Nah, teman-teman perlu ketahui seperti gambar di background ini adalah contoh undangan ya. Teman-teman bisa beli belangko undangan. Belangko undangan ini sudah dicetak oleh mesin offset ya. Ini contohnya belangko undangan udah dicetak oleh mesin offset. Jadi tugas kita atau misalnya kita punya printer, itu kita tinggal mencetak nama, alamat, dan juga denah ya. Itu aja yang kita perlu cetak.
Jadi kita nggak perlu cetak semuanya, kita nggak perlu cetak dari awal karena sudah dicetak dari pabrikan. Kita tinggal cetak nama dan alamatnya aja. Jadi itu lebih irit tinta, lebih cepat, dan juga kita bisa menggunakan tinta original. Dan perlu teman-teman ketahui, yang namanya undangan atau misalnya kartu nama atau sertifikat itu penggunaannya adalah indoor, ya. Jadi bukan untuk di outdoor. Jadi kita nggak perlu ganti tinta lain, kita pakai tinta yang original untuk cetak hal-hal seperti ini. Dan perlu kita ketahui, saya selalu rekomendasi tinta original supaya printernya awet dan juga di cover garansi. Oleh karena itu saya tidak pernah atau tidak merekomendasikan untuk mengganti tinta yang non-original. Oke, itu yang saya selalu tekankan. Ya, jadi untuk cetak undangan, sertifikat kita bisa pakai tinta dye. Ya, nggak perlu kita ganti tinta yang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cetak kartu matte paper double side, ini juga bisa dicetak dan pasti bisa dicetak pakai tinta original. Karena memang kertas-kertas matte paper seperti ini memang ditujukan untuk printer inkjet. Kalau memang teman-teman takut misalnya nanti kena air, luntur atau apa, teman-teman bisa laminasi. Bisa dilaminasi, ya. Soalnya semuanya sudah punya caranya masing-masing supaya tidak luntur, tahan lama, kita bisa laminasi. Dan juga sudah ada kertas-kertas lain yang sebenarnya sudah waterproof juga. Jadi kemarin saya juga udah coba lagi kertas inkjet, ya, inkjet paper seperti HVS paper, tapi dia waterproof, water resistant. Ya, kemarin saya ketemu mereknya itu Sun Inkjet Waterproof. Ya, ini dia kertas-kertasnya. Nah, seperti ini inkjet paper. Ini inkjet paper, saya udah pernah coba, ya, matte paper seperti kertas HVS, tapi dia lebih tebal, 130 gram, 150, dan bahkan ada yang sampai 190 gram atau 200. Nah, ini bagus, hasil cetaknya juga nggak luntur, pakai tinta ori, ya, pakai tinta original. Nah, sekarang kita lanjut lagi, jenis tinta pigmen, jenis tinta pigmen, ya. Teman-teman tahu kalau misalnya pernah juga dapat atau punya printer yang tinta blacknya itu pigmen, ya, tinta blacknya itu pigmen. Tinta pigmen ini dia lebih kuat, dia tidak luntur kalau kita cetak di kertas HVS. Tapi kalau kita cetak di kertas photo paper ya pasti nggak luntur, karena tinta dye aja nggak luntur. Tapi untuk kertas HVS, tinta pigmen ini tidak luntur. Makanya itu banyak sekarang printer yang seperti HP dan Canon itu tinta blacknya itu pigmen, tapi tinta dye-nya, tinta warnanya itu tinta warnanya itu tipe dye. Jadi kenapa harus tinta blacknya aja yang pigmen? Karena memang ditujukan untuk nyetak dokumen, surat-surat penting. Jadi kalau misalnya kita nyetak dokumen, surat-surat penting pakai tinta pigmen, itu tidak takut luntur meskipun kita cetak di atas kertas HVS. Ya, itu kegunaannya untuk tinta pigmen. Tinta art paper, ya. Selalu bilangnya ganti tinta art paper, ganti tinta art paper. Padahal kita nggak wajib ganti tinta art paper, karena tergantung lagi kebutuhan. Apakah teman-teman pakai printer ini untuk kebutuhan di rumah dan di kantor, atau memang buat usaha cetak yang harus pakai tinta art paper. Karena tinta art paper ini, dia satu, udah pasti tidak garansi. Dia pasti akan merusak garansi, ya. Karena tinta art paper ini tidak didukung oleh printer-printer yang ada saat ini. Tidak ada yang mau kasih garansi kalau kita ganti tinta art paper. Begitu juga kalau kita ganti tinta yang non-original, ya, apalagi tinta art paper. Karena tinta art paper ini sebenarnya ditujukan untuk penggunaan di mesin offset. Jadi bukan di printer yang seperti kita pakai. Tapi saat ini memang seperti Epson, salah satunya si printer yang masih bisa dan support untuk pakai tinta art paper. Meskipun nggak semua tipe ya, tapi hanya untuk tipe-tipe tertentu. Di sini, ya, ini adalah residu atau kotoran lah bekas tinta dari jenis tinta art paper. Ya, teman-teman bisa lihat, ini tintanya kental sekali, ya, kental sekali. Jadi dia sampai berbentuk seperti ini. Nah, inilah yang menyebabkan seringkali terjadi print headnya itu mampet, clogging atau tersumbat. Karena tintanya ini ya seperti ini, dia tidak bisa bercampur dengan air. Karena tinta art paper itu dia ada campuran minyak. Oleh karena itu dia tidak bisa menyatu. Oke, nah itu aja yang saya mau sharing soal beberapa jenis tinta yang digunakan untuk
kegiatan kita sehari-hari, ya, cetak foto, undangan, dan lain-lain. Kalau teman-teman punya informasi yang lain, silakan ya, supaya kita bisa sama-sama belajar produk-produk printer untuk kebutuhan di rumah atau di kantor atau buat usaha cetak.